Dia bilang apa? Saya melawan santet. Ya, saya beberapa kali melawan santet dan saya menang. Kalau di Islam itu mah kecil. Itu bukan mujizat itu. Ya, banyak di kita ya para apa namanya itu ahli-ahli spiritual dalam Islam yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kristen dengan lebih hebat lagi. Sakit gigi datang ya, disedot bisa keluar itu, ulet-uletnya sembuh. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau kembali mengomentari dan juga meluruskan seorang ustadz mualaf. Sebenarnya dua orang ya. Jadi mereka ini, beliau ini adalah mualaf yang kemudian menjadi ustadz. Jadi sekarang sudah ustadz nih ceritanya dan sudah mendapat undangan kemana-mana. Nah, beliau ini sedang menertawakan kekristenan, orang-orang Kristen gitu ya, termasuk terutama para pendeta dan juga pastor. Jadi menurut mereka ini orang-orang Kristen itu songong gitu ya, karena apa ya, jualannya itu yang mereka lakukan itu hanya mujizat aja gitu. Jadi agama yang menjual mujizat itu ya Kristen ini. Jadi menarik perhatian orang supaya masuk ke Kristen dengan cara menjual mujizat. Nah, sebenarnya menarik sekali ya. Sebagian sudah pernah saya bahas dulu di channel saya sebelumnya. Nah, kali ini saya membahas dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, mari kita melihat video berikut ini. Kalau mereka itu kan masih mengakui adanya mujizat dan para pendeta bisa membuat mujizat. Sementara kita di Islam itu mujizat, istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama atau syekh yang bisa membuat mujizat. Kalaupun ada, itu namanya karomah kan ya. Ma'unah misalnya gitu ya, salah satunya. Sehingga kalau kita mau bandingin nih, ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now nih kan gitu. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle kan gitu kan? Padahal istilah itu kan harusnya hanya pantas kalau Yesus bikin mujizat, oke lah kita masih akui kan gitu ya, memang Nabi Isa alaihissalam punya mujizat itu. Tapi kok songong banget gitu. Kelas manusia biasa ngaku bisa melakukan mujizat. Bahkan Nabi Kristen zaman now nih yang lagi hit gitu ya. Ketika ditanya emang mujizat ente apa? Dia bilang apa? Saya melawan santet. Ya, saya beberapa kali melawan santet dan saya menang. Kalau di Islam itu mah kecil. Itu bukan mujizat itu. Ya, banyak di kita ya para apa namanya itu ahli-ahli spiritual dalam Islam yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang Kristen dengan lebih hebat lagi. Sakit gigi datang ya, disedot bisa keluar itu, ulet-uletnya sembuh. Ya kan, digigit ular ya, disedot bisa sembuh. Ibarat gitu, macam-macam apa pengobatan yang bisa dilakukan oleh Pak Haji, tabib-tabib ya kan, atau apa namanya para praktisi supranatural dalam Islam yang lebih hebat lagi daripada mereka. Tulang patah, coba ke Sangkal Putung itu, ke Pak Haji Ali Cimande kan gitu. Di video ini saya tidak menampilkan bagian beliau ini mengatakan orang Kristen songong menjual mujizat. Nah, apalagi para pendeta gitu ya. Jangan-jangan yang mereka lakukan itu palsu, karena banyak di barat itu yang mereka jualan mujizat tapi ternyata settingan katanya. Nah, tapi saya akan cantumkan nanti link video dari mereka berdua ini supaya Bapak Ibu bisa melihat lengkapnya. Nah, saya potong bagian yang beliau mengatakan bahwa di Islam itu juga banyak ulama Islam ini lebih hebat sebenarnya daripada pastor dan juga pendeta. Mereka tuh bisa menyembuhkan apa tadi itu ya, patah tulang, jadi sangkal putung, kemudian apa ya, santet, kemudian sakit gigi bisa disedot keluar ulatnya. Ini kok saya bikin ini ya, apa ya, bikin saya agak senyum-senyum sendiri. Emang bener ya? Bisa ya kalau orang sakit gigi itu disedot bisa keluar ulatnya itu? Saya belum pernah menemui itu.
Kalaupun mungkin terjadi itu ya yang dukun-dukun itu ya, kayak digosok-gosok apa gitu, garam kah, apakah air ludah kah, apa gosok-gosok gitu mungkin keluar gitu ya, kayak mistis gitu. Tapi ya, kalaupun orang Kristen mendoakan orang sakit gigi nggak sampai keluar ulatnya lah ya, dalam nama Yesus sembuh, pasti sembuh. Nah, kita itu nggak jualan mujizat kok. Karena memang kalau kita membaca Alkitab ketika Tuhan Yesus mengutus 12 murid, salah satu perintah yang Yesus sampaikan kepada muridnya adalah menyembuhkan orang sakit. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi, kalaupun ada kesembuhan yang dilakukan oleh hamba Tuhan atau orang Kristen, orang percaya gitu ya, itu bukan kuasa kita, bukan kuasa kami, pendeta, pastor, pelayan Tuhan, bukan, tapi itu dalam nama Yesus. Itu kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Kita ini memang hanya sebagai perantara. Dan kami nggak pernah kok mengatakan bahwa itu mujizat kami, itu yang kami lakukan. Nggak pernah. Sekali lagi, kami ini hanyalah alat, hanyalah perantara. Semua mujizat yang dilakukan itu adalah dalam nama Yesus Kristus. Jadi itulah yang dilakukan oleh beberapa hamba Tuhan, termasuk Pastor Andi Simon. Menariknya, kan ketika saya melihat pelayanan Pastor Andi Simon di YouTube gitu ya, yang datang itu kok ya orang-orang Islam ya, orang-orang berjilbab gitu ya. Kenapa mereka datang ke Pastor Andi Simon? Kenapa mereka justru mencari pendeta, hamba Tuhan, atau pastor, nggak mencari ulama? Padahal tadi kan Pak Ustadz ini bilang, ulama Islam itu lebih hebat sebenarnya daripada pastor dan pendeta. Sakit gigi aja ulatnya bisa keluar kok, gitu ya. Nah, contohnya adalah ibu yang berdua ini dan satu anak kecil. Beliau ini dari Depok jauh-jauh terbang ke Samarinda mencari Pastor Andi. Kurang apa coba di Depok ini? Apakah kurang ulama yang hebat yang bisa menyembuhkan sakitnya, sakit anaknya itu tadi? Coba mari kita melihat kesaksian sebentar saja dari ibu ini. Biar sehat. Amin. Apa yang membuat ibu, ibu siapa? Pak. Coba dekatin. Yang membuat ibu dari Depok datang ke sini dalam kondisi pandemi ini, coba. Karena saya yakin banget sama Pastor Andi ya. Karena di dalam Pastor Andi itu ada Kristus. Saya meyakini itu. Dan saya yakin banget anak saya bisa sembuh. Dan saya pun bisa normal kakinya gitu. Anak saya yang kasihan. Karena dia nggak bisa kontrol pup. Jantungnya katanya terbuka. Sama dokter suruh cangkok khusus. Sama dia nggak bisa berdiri, apalagi jalan sekarang sudah 3 tahun. Tuh kan, mereka berdua ini, bertiga ini dari Depok loh ya, rela keluar uang. Ya tadi beliau-beliau yang terhormat ini, Pak Ustadz ini tadi itu bilang, kalau yang percaya kepada mujizat dan tertarik kemudian masuk Kristen itu rata-rata orang bodoh dan ekonominya rendah katanya. Beliau bertiga ini, ibu berdua sama satu anak ini, saya yakin mereka bukan orang bodoh dan ekonomi rendah. Kalau mereka orang bodoh, mereka nggak akan cari Pastor Andi Simon. Kemudian, kalau mereka ekonomi rendah, nggak mungkin mereka bisa sampai ke Samarinda. Dari Jakarta, dari Depok ke Samarinda. Hitung aja satu orang 1 juta. Minimal, saya yakin pasti tiket pesawat dari sana ke Samarinda itu sekali berangkat lebih dari 1 juta satu orang. Nah, kalau bertiga, kalau dihitung rata aja 1 juta, udah 3 juta. PP 6 juta. Belum lagi biaya mereka menginap di hotel. Mereka tadi bilang mereka menginap di penginapan dekat gerejanya Pastor Andi Simon. Belum makan mereka. Berapa yang mereka habiskan untuk ke sana? Kalau ekonomi rendah, nggak mungkin Pak Ustadz mereka bisa datang ke sana. Jadi, gini loh ya.
kalaupun ada orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dari kami yang bisa melakukan mujizat tadi itu, meskipun bukan dari kuasa kami, gitu ya. Ya, ini semata-mata kami ingin melayani orang lain, memberkati orang lain, dan tidak mencari keuntungan seperti yang firman Tuhan katakan tadi itu. Dan kalau ada orang lain dari agama lain yang kemudian mencari Tuhan Yesus, bukan mencari mujizatnya loh ya. Kalau mencari mujizatnya pasti salah. Dan ibu tadi itu bilang, saya yakin ada Kristus dalam diri Pastor Andi Simon. Jadi kalau mereka percaya kepada Yesus pada akhirnya, saya yakin bahwa itu juga bukan sebuah kebetulan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan mereka dipanggil dari gelap menuju terangnya. Dan yang pasti, mereka diampuni segala dosa-dosanya, mereka diselamatkan. Dan mereka adalah orang yang paling berbahagia. Tidak hanya sembuh dari sakit, dan mereka dibebaskan dari maut. Sekian dari saya. Kalau iri, bilang bos. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.